Halo guys, jumpa lagi di channel saya Mamat Story. Di video kali ini, kita akan melakukan perjalanan ke salah satu candi peninggalan Majapahit di Jawa Timur, yang tentu saja memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, yaitu Candi Teguwangi. Candi Teguwangi terletak di Desa Teguwangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Dari pusat kota Kediri ke Candi Teguwangi, jarak tempuhnya kurang lebih 29 kilometer atau sekitar 45 menit. Kita dapat menggunakan kendaraan umum berupa bus atau sistem transportasi berbasis online, atau menggunakan kendaraan pribadi. Karena lokasi Candi Teguwangi tidak jauh dari Kota Pari, maka kita sebaiknya ke Kota Parinya dulu ya guys. Dari sini, kita bisa menggunakan kendaraan sewa, baik sepeda, sepeda motor, atau mobil, jika tidak menggunakan kendaraan pribadi. Namun, jika menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa langsung ke lokasi candi ya guys. Saat ini, saya sudah berada di Kota Pari ya guys, dan saya menyewa sebuah sepeda untuk berangkat ke Candi Teguwangi. Jarak dari pusat Kota Pari ke Candi Teguwangi kurang lebih 7,6 km ya guys. Dengan sepeda motor atau mobil, jarak ini dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 menit. Namun jika menggunakan sepeda seperti saya, tentu saja waktunya akan lebih lama ya guys. Karena waktu sudah siang dan berhubung saya sudah lapar, kita mampir dulu di rumah makan ini ya guys. Sepertinya tempatnya asik. Lokasi rumah makannya mantep ya guys. Persis di pinggir sawah. Makan di sini pasti pemandangannya asli. Oh iya guys, makan di sini sistem prasmanan ya guys. Jadi kita tinggal ambil makanan yang kita sukai dari makanan yang sudah disediakan oleh rumah makan. Inilah pemandangannya saat kita makan di rumah makan ini ya guys. Selesai makan, yuk kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita sudah sampai di Gapura Desa Beringin ya guys. Sebelum sampai ke Desa Teguwangi, kita akan melewati Desa Beringin. Dari info yang saya dapatkan, di desa ini juga terdapat beberapa objek wisata yang sayang sekali jika kita lewatkan. Di antaranya adalah Kampung Madu dan Warung Kali Etan. Disebut Kampung Madu karena kampung tersebut adalah salah satu kampung penghasil madu terbaik di Indonesia. Produk madu dari desa ini sudah dikirim ke seluruh Indonesia ya guys. Sedangkan Warung Kali Etan adalah suatu komplek penjual makanan yang tempat makannya langsung di sungai. Penasaran kan bagaimana keseruan di kedua objek wisata ini? Yuk kita ke Warung Kali Etan dulu ya guys. Kita sudah sampai di lokasi Warung Kali Etan ya guys. Warung Kali Etan buka setiap hari mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 6 sore.
Suasana di sini benar-benar asri ya guys. Kita bisa makan sambil mendengarkan gemericik air yang mengalir di sungai, suara daun-daun yang saling bergesekan, dan suara hembusan angin sepoi yang langsung terasa di kulit kita. Ini tempat makannya. Kita bisa langsung makan di kalinya ya guys. Terasa makan di alam. Kita langsung pesan makanan yuk. Mie-nya berapaan, Bu? Yang mana? Pop mie? Yang besar. Uh, 8, ini 5, oh, ini 3. saya minta ini aja lah, yang sedap Bu, yang mie sedap, yang ini. Diambil Mas. Oh Ini, iya, soto. yang soto. Saya sengaja tidak menyalakan musik pengiring ya guys, agar para penonton video ini juga bisa ikut mendengarkan harmoni suara-suara alam di Kali Etan ini. Jika ingin makan dan minum di kali, disarankan melepas sandal atau sepatu ya guys. Pertama, tentu saja agar tidak basah. Yang kedua, agar kita bisa merasakan langsung kesejukan air yang mengalir di kali ini sambil menikmati makanan dan minuman yang disajikan. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya guys. Sekarang kita menuju ke Kampung Madu. Lokasinya masih berada di Desa Beringin ya guys. Tidak jauh dari Walung Kali Etan tadi. Nanti kita coba sambangi peternakan lebah warga ya guys. Ini nih kita nemu salah satu peternakan lebah warga. Kita coba sambang yuk. Menurut informasi yang saya peroleh dari para peternak lebah, kotak-kotak sarang lebah yang ada di sini belum merupakan keseluruhan dari peternakan. Justru, sebagian besar sarang disebar di hutan-hutan yang ada di sekitar Jawa Timur, agar lebah-lebah dapat memperoleh makanan alami langsung dari alam dan dapat menghasilkan kualitas madu terbaik. Salah seorang peternak juga bersedia menunjukkan kepada saya bagaimana bentuk sarang lebah yang ada di dalam kotak. Begini ya guys, bentuk sarang lebahnya. Kita lanjutkan perjalanan ya guys. Di kampung lebah ini, ada banyak sekali peternak lebah ya guys. Jadi di sepanjang perjalanan melewati kampung lebah ini, kita akan menyaksikan banyak sekali sarang-sarang lebah berbentuk kotak seperti tadi ya guys. Ada tempat ngopi asik nih di depan. Kita mampir yuk. Di tempat ini, selain tersedia makanan dan minuman, juga terdapat tempat pemancingan ya guys. Jadi buat yang hobi mancing, bisa berkunjung ke tempat ini. Saat ngobrol dengan pemilik warung, ternyata warung ini merupakan titik nol kampung madu ini ya guys. Saya juga mendapat informasi baru terkait produk lebah selama di kampung madu ini ya guys. Ternyata, produk lebah itu tidak hanya madu loh guys. Produk lebah selain madu ada Bipolens, Beeswax atau lilin lebah, propolis, dan royal jelly.
Pengertian keempat produk lebah ini tidak akan saya bahas di sini ya guys, tetapi akan saya bahas di web saya yang linknya akan saya tulis di deskripsi video ini. Kita pesan makanan dan kopi dulu ya guys sebelum melanjutkan perjalanan. Kita lanjutkan perjalanan ya guys. Karena kita sudah ke Warung Kalietan dan Kampung Madu di Desa Beringin, sekarang saatnya kita langsung ke Candi Tegowangi ya guys. Yuk berangkat. Akhirnya kita sampai juga ya guys di Komplek Candi Tegowangi. Jangan lupa lapor pada petugas dulu ya guys, sebelum berkeliling-keliling candi. Kawasan Candi Tegowangi buka setiap hari dengan jam operasional mulai dari jam 7.30 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Luas kawasan situs Candi Tegowangi sendiri kurang lebih adalah 2 hektar dan saat ini dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi diperkirakan berdiri pada tahun 1400 Masehi untuk pendermaan Bri Matahun atau Raja Watsari yang meninggal pada tahun 1388 Masehi. Beliau merupakan ipar dari Raja Hayam Wuruk yang berkuasa di Kerajaan Majapahit ketika itu. Pendermaan sendiri ialah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu bangunan suci yang didirikan untuk memuliakan seorang tokoh yang telah meninggal. Di sekitar candi, terdapat beberapa gazebo agar para pengunjung dapat beristirahat ya guys. Suasana di sini juga terasa sangat teduh dengan banyaknya pepohonan rindang. Candi Tegowangi memiliki arsitektur yang mencerminkan budaya dan seni bangunan pada masa Kerajaan Majapahit. Pembuatan candi dilakukan dengan sistem menumpuk batu andesit hingga ketinggian tertentu. Selanjutnya, diteruskan dengan mengukir dari atas batu turun ke bawah. Secara umum, candi ini berdenah bujur sangkar menghadap ke barat dengan ukuran 11,2 meter x 11,2 meter dan tinggi 4,35 meter. Di sekeliling candi dihiasi dengan 14 panel relief Sundamala yang merupakan cerita tentang pensucian Dewi Durga dalam bentuk raksasa yang buruk menjadi Uma yang baik. Relief tersebut belum sepenuhnya terselesaikan, baru dari sisi selatan dan timur serta separuh sisi barat yang terpahat. Sedangkan pada bagian akhir dari kisah ini, yang seharusnya terpahat pada dinding utara dan barat, belum terselesaikan.
Ini adalah dinding utara candi yang belum selesai dipahat ya guys. Pada bagian bilik candi, terdapat yoni. Yoni adalah objek cekung atau berlubang yang melambangkan kesuburan. Yoni juga merupakan penggambaran dari Dewi Parwati. Sebenarnya pengunjung tidak diperbolehkan untuk naik ke bilik candi ya guys. Namun karena kebetulan saat saya datang, pengurus sedang membersihkan bilik candi, jadi saya diizinkan untuk naik ke bilik candi. Biasanya yoni merupakan satu kesatuan dengan lingga, yang merupakan lambang Batara Guru atau Dewa Siwa, yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Keduanya merupakan simbol penyatuan dari Maha Tinggi dan asal-usul dari segala yang ada. Sekian video perjalanan kali ini ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.